Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahla baitika at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayamin al-muntajabin amma ba'd. Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam padamu ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Muhammad ibn Abdullah. Ahsanallahu lakal azza. Fi waladikal Husain. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Assalamualaikum ya Ali ibn Abi Thalib. Ahsanallahu lakal azza fi waladikal Husain. Assalamualaikum ya Fatimah Az-Zahra. Assalamualaikum ya binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasanain. Ahsanallahu lakil azza fi waladikil Husain. Assalamualaikum ya Aba Muhammad Al-Hasan ibn Ali. Ahsanallahu lakal azza fi akhikal Husain. Ikhwan, akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada ahlul baitnya yang suci, khususnya kepada sahibul asri waz zaman ajalallahu farajahu syarif. Insyaallah hari ini majelis kita dihadiri oleh Sayyidah Zahra alaihassalam. Antum semua insyaallah mendapatkan kebahagiaan. Wajah antum satu persatu ditatap oleh Sayyidah Zahra. Mudah-mudahan pandangan Sayyidah Fatimah Az-Zahra juga diarahkan kepada kedua orang tua kita. Jika orang tua kita sudah meninggal dunia, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala demi hak Aba Abdillahil Husain, ayah ibu kita dikunjungi Az-Zahra di pusaranya masing-masing insyaallah. Sahibul asri waz zaman hadir bersama kita semua. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga sahibul asri waz zaman ridho kepada kita dan kita ditakdirkan oleh Allah menjadi salah satu di antara penantinya, salah satu di antara orang-orang yang akan dibangkitkan untuk membalas darah Aba Abdillahil Husain. Salah satu di antara kita
yang akan menemani Aba Abdillahil Husain bangkit dari kuburannya jika seandainya sahibul asri waz zaman belum zuhur, sementara kita sudah mendahului meninggal dunia. Kita percaya dalam keyakinan kita bahwa di akhir zaman ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan dari dalam kuburnya ketika sahibul asri waz zaman zuhur, dan insya Allah akan menjadi pasukan-pasukan al-muslih al-akbar al-mahdi ajalallahu farajahu syarif. Assalamu alayka ya Aba Abdillah. Ikhwan sekalian, mari kita hadirkan hati kita seakan-akan kita berada di Karbala. Sambil antum semua berdoa kepada Allah, mohonlah doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita rezekinya yang halal dan thayyibah, sehingga tahun-tahun yang akan datang kita termasuk di antara yang dipanggil, yang diundang oleh Aba Abdillah untuk berada tepat di depan pusaranya dan menyapanya langsung dari sisi pusara beliau. Dengan tulus, dengan penuh harap, mari kita membawa diri kita, perasaan kita, kesadaran kita, keyakinan kita, kecintaan kita, kerinduan kita kepada Aba Abdillah. Mari kita hubungkan hati kita. Ikhwan akhwat sekalian, coba hadirkan di dalam perasaan antum, dalam pikiran antum, apa yang paling terkesan pada Aba Abdillahil Husain, pada masing-masing antum. Apa yang paling antum rasakan begitu dekat antara antum dengan Aba Abdillahil Husain secara emosional. Mari hadirkan itu dan bawa dia di hadapan Aba Abdillahil Husain dengan menyapanya. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa alal arwah allati halat bifinaik alayka minni salamullahi abada ma baqitu wa baqiyal lailu wan nahar wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Sama-sama Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala ashabil Husain. Husain. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Sekali lagi. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain alladzina badalu muhajjahum dunal Husain alaihi salam. Ikhwan akhwat sekalian yang saya muliakan,
A'dhamallahu ujurana wa ujurakum. Saya ucapkan bela sungkawa kepada antum semua atas musibah yang menimpa Aba Abdillahil Husain. 10 Muharram adalah peristiwa yang mengantar kita kepada satu kesadaran puncak tentang hak wilayah. 10 Muharram adalah satu kesadaran yang mengantarkan kita kepada keyakinan bahwa keberadaan hidup kita, keyakinan kita, keislaman kita yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyempurna. Kita tidak akan pernah sampai kepada kesempurnaan hakikat kemanusiaan kita tanpa menyatakan keyakinan kita atas wilayah Rasulullah dan Ahlul Bait Rasulullah. Dalam Nahjul Balaghah saya ingin mengawali pembicaraan saya dengan mengutip sebuah hadis dari Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib di dalam Nahjul Balaghah. Wa sami'a rajulan yaqul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqala inna qawlana inna lillahi iqrarun ala anfusina bil mulki wa qawluna wa inna ilaihi raji'un iqrarun ala anfusina bil khulqi. Ikhwan sekalian, tadi kita mengucapkan innalillah kepada Aba Abdillahil Husain. Suatu kali Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib mendengarkan seseorang mengucapkan ayat ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib memberikan penjelasan. Inna qaulana innallaha iqraran ala anfusina. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan kepadanya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu imam berkata, bacaan kita inna lillah, sesungguhnya kita adalah milik Allah, adalah suatu pengakuan akan wilayah Allah, wilayah Rasulullah dan wilayah Ahlul Bait Rasulullah. Dan bacaan kita wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kepadanya kita akan kembali, adalah pengakuan kita bahwa kita adalah fana, kita tiada. Penjelasan Amirul Mu'minin tentang makna dan hakikat dari ucapan setiap kita mendengarkan berita kematian, berita musibah, ketika kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya ingin jadikan sebagai awal dari pembicaraan saya untuk mengambil berkah, mengambil pelajaran dari syahadah Aba Abdillahil Husain di Karbala, putra-putri Aba Abdillahil Husain, sahabat-sahabat Aba Abdillahil Husain. Ikhwan sekalian yang saya muliakan, mengambil berkah dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Sadaqallahul aliyul azim.
Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashtara Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bibai'ikumul ladzina bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. At-taibuna al-'abiduna al-hamidun as-sa'ikhuna ar-raqi'una as-sajiduna al-'amirun bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Ma kana linabiyyin walladzina amanu ay yastaghfiru walil musyrikina walau kanu ulil qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu inna Ibrahima la'awwahun halim. Sadaqallahul aliyul azim. Ikhwan, akhwat sekalian yang saya muliakan, peristiwa Karbala adalah peristiwa yang menandai dan menjadi tonggak dari pilihan manusia atas kebenaran dan pilihan manusia atas kebatilan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebutkan, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Ini jalanku yang lurus, terserah bagi kalian. Kalian silahkan memilih untuk bersyukur, atau kalian silahkan memilih untuk mengingkari, untuk kufur. Hidup adalah pilihan, menentukan jalan yang akan membawa kita pada akhir dari perjalanan hidup kita di dunia dan di akhirat adalah pilihan setiap individu secara merdeka. Tidak pernah ada pretensi dari Allah, dari para nabi dan rasul, dari para a'immah untuk memaksa setiap orang agar mereka memilih agama dalam rangka menyelamatkan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan bagi setiap orang untuk menentukan jalan pilihan hidupnya dengan agama yang akan dia anut. Yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menitipkan kepada setiap manusia yang bernama akal pikiran. Akal selalu bergandengan dengan agama. Karena itu akal bahkan tanpa Al-Quran, tanpa hadis, tanpa kitab suci, akal punya kemampuan untuk membedakan mana hak dan mana batil, mana benar, mana salah, mana menipu, mana culas, mana jujur, mana baik, dan seterusnya. Tidak perlu mencari ayat Al-Quran dan mencari hadis untuk menemukan, untuk mencari tahu apa yang disebut dengan kebenaran,
apa yang disebut dengan kejujuran, apa yang disebut dengan keadilan, apa yang disebut dengan kezaliman, apa yang disebut dengan dusta. Tidak perlu mencari ayat di dalam Al-Quran. Cukup dengan akal sehat manusia bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Agama datang, dikirim oleh Allah kepada para nabi dan rasul dalam rangka mengorientasi, mengarahkan, dan menetapkan pilihan akal manusia tentang bagaimana hidup yang teratur, tentang bagaimana hidup yang benar, tentang bagaimana hidup menegakkan kebenaran. Karena itu agama dari kata a dan gama. A berarti tidak, gama berarti kacau. Orang yang beragama adalah orang yang tidak kacau, orang yang tidak menimbulkan keonaran, orang yang tidak menimbulkan kekacauan. Orang yang beragama adalah orang yang akalnya tertuntun untuk menentukan pilihan, meninggalkan seluruh kebatilan yang secara akliyah dia tahu bahwa itu batil dan menetapkan pilihannya di atas al-haq, di atas kebenaran. Akal menentunya dan menetapkannya. Karena itu tidak ada manusia yang tidak berakal dan tidak ada yang tidak berakal memiliki agama. Beragama berarti berakal. Tidak beragama berarti tidak berakal. Dan karena itulah manusia disebutkan oleh Allah ahsani taqwim. Mereka mendapatkan kedudukan mulia karena akalnya menuntunnya sampai kepada kebenaran, atau asfala safilin, menjadi jatuh terjerembab hina karena akalnya hilang dalam memaknai dan mengenali kebenaran. Inilah yang membuat manusia menjadi gagal dalam menentukan pilihan. Orang-orang yang gagal di dalam mengikuti Rasulullah, menetapkan kehendak Rasulullah. Ketika Rasulullah mengatakan Al-Hasan wal Husain Sayyiday Syababi Ahli Jannah, Al-Hasan wal Husain Misbahul Huda wa Safinatan Najah. Hasan Husain adalah pelita, tunjuk, dan perahu safinah yang akan menyelamatkan. Dia adalah pemimpin penghulu surga. Orang-orang yang hidup menyertai Nabi, dengar pernyataan Nabi, tahu hakikat pernyataan Nabi. Tapi kenapa mereka meninggalkannya? Karena akalnya tidak efektif berfungsi. Demikian halnya kita ikhwan akhwat sekalian. Ketika kita gagal menetapkan hidup kita di dalam kebenaran, maka sesungguhnya, dan ketika kita memilih kebatilan, maka sesungguhnya kita telah gagal menentukan pilihan akal kita untuk bersiteguh berpihak kepada kebenaran. Orang-orang yang berpihak kepada Muawiyah alaihi walla'na, Yazid, Ubaidillah bin Ziyad, yang berbondong-bondong memerangi Ahlul Bait Rasulullah, bukan orang yang tidak tahu siapa Ahlul Bait Rasulullah, bukan orang yang tidak tahu siapa Fatimah Az-Zahra sehingga berani merobohkan pintu rumah Fatimah Az-Zahra. Mereka tahu, mereka kenali, tetapi pilihan akal dia, pengetahuan dia tentang hak Aba Abdillahil Husain gagal ditempatkan karena kelalaian. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 1, kalau antum buka, Allah mengawali dengan sebuah pernyataan, statement peringatan tegas. Iqtaraba linnas hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Hei manusia, saya ingatkan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebentar lagi saya akan membuat perhitungan dengan kalian. Sebentar lagi saya akan membuat perhitungan, menghisap kalian. Hisabuhum, sayangnya kalian tenggelam dalam kelalaian demi kelalaian. Kita terjerembab dalam perbuatan dosa karena kelalaian. Ikhwan sekalian, hari ini kita hadir di majelis Asyura dalam rangka menetapkan pilihan kita agar kita tidak lagi lalai.
untuk kemudian menyakiti Aba Abdillahil Husain dan ikut menumpahkan darah Aba Abdillah karena bergabung dengan para penjahat, menegakkan keadilan, melakukan kerusakan, menciptakan kekacauan dan meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Aba Abdillahil Husain keluar. Apa yang dia lakukan? Li islah ummati jaddi. Imam Husain keluar, datang meninggalkan Madinah, meninggalkan permintaan pemaksaan agar dia berbaiat kepada Yazid alaihi walla'na, dan tidak ingin membiarkan Yazid berketerusan melakukan tindak kejahatan, kezaliman, memperkosa hak manusia, menipu, membolak-balikan agama. Imam Husain tidak ingin itu terjadi. Aba Abdillahil Husain tidak menghendaki itu. Umat manusia rusak. Pikiran umat manusia diracuni, direcoki dengan berbagai macam janji-janji. Bukankah kita tidak mendengarkan Umar bin Sa'ad ketika berdialog dengan Aba Abdillahil Husain? Bertanya, ya Umar, tinggalkanlah, jangan melakukan ini, pergilah, tinggalkanlah padang Karbala. Jangan menyakiti kami. Umar mengatakan, saya dijanji untuk menjadi gubernur di Rei. Hei Umar, saya pastikan engkau tidak akan dapat janji itu, dan saya bisa memberikan kepadamu kuasa kalau engkau meninggalkannya. Aku dijanjikan sejumlah uang. Kata Aba Abdillah, hei Umar, saya bisa memberimu sejumlah uang, lebih dari sekedar uang yang diberikan Yazid kepadamu. Aku punya anak, aku punya istri, aku punya keluarga yang akan diancam. Aku punya properti, aku punya rumah, aku punya kendaraan, aku punya segalanya, akan dihancurkan. Ya Umar, saya akan menggantikan semua itu. Tapi Umar sudah tenggelam ke dalam kelalaiannya. Umar bin Sa'ad telah gagal menempatkan pilihan akal sehatnya ketika bertanya, apakah engkau tidak mengenalku? Aku Husain. Kata Umar, saya kenal. Saya tahu siapa kamu. Siapa ibumu, siapa ayahmu, siapa kakekmu. Bagaimana kedudukanmu di hadapan Rasulullah. Ikhwan sekalian, orang berbuat dosa bukan karena tidak tahu dosa. Kita semua berbuat dosa. Dan bukan kita tidak tahu bahwa perbuatan dosa yang kita lakukan itu sesuatu yang akan memberatkan kita di hadapan. Apa yang membuat kita seperti itu? Karena kelalaian kita. Akal kita gagal di dalam mengantar kita untuk membantu kita keluar dari berbagai macam sengkarut kehidupan kita. Pengaruh syaitan, pengaruh iblis. Ketika perang terjadi, sambil saya ceramah beberapa, saya akan kutip pernyataan-pernyataan sahabat. Saya ingin padukan antara ceramah saya sekalian mengutip beberapa peristiwa di Karbala untuk menjadi pelajaran kita. Ikhwan sekalian, Nafi bin Hilal Jamali, seorang anak muda, baru selesai nikah. Belum sempat walimah, belum ada pesta pernikahannya, tapi sudah selesai akad nikah. Nafi adalah pasukan Imam Ali bin Abi Thalib, pendamping Imam Hasan, dan pengikut setia Aba Abdillahil Husain. Nafi berangkat ke Karbala menemani Aba Abdillahil Husain. Baru saja selesai akad nikah, baru saja selesai menikah. Beberapa kali Nafi ditugasi oleh Aba Abdillah bersama dengan Abul Fadl Abbas untuk mengambil air di Sungai Furat dalam rangka memenuhi kebutuhan air hingga hari ke-8. Hari ke-8 atau hari ke-7
tidak ada lagi akses untuk mendapatkan air. Terakhir Nafi dan Abul Fadl Abbas dengan 30 pasukannya pada hari kelima atau tanggal 5 Muharram masih sempat mengambil air. Dan air yang diambil pada tanggal 5 Muharram itulah yang habis sejak tanggal 7 malam Muharram. 8, 9, 10 Muharram, kemah Aba Abdillah, anak-anak Aba Abdillah sudah tidak punya air lagi. Karena akses untuk mendapatkannya sudah demikian sulit. Nabi pada hari 10 Muharram, setelah beberapa sahabat mendahuluinya, dia datang menghadap Aba Abdillah. Dia mengatakan, ya Aba Abdillah, giliranku telah tiba, izinkanlah aku. Ketika Nafi mendatangi Aba Abdillah, istrinya dari belakang menarik jubah Nafi. Dia mengatakan, wahai Nafi, kalau engkau syahid, kalau engkau mati, siapa yang akan menjadi pelindungku? Siapa yang akan menemani aku? Kita baru pengantin baru. Aba Abdillah mendengarkan dialog antara Nafi dengan istrinya. Aba Abdillah kemudian mengatakan, ya Nafi, istrimu tidak menghendaki engkau. Pergilah engkau bersama dengan istrimu. Pergilah engkau temani istrimu agar dia berbahagia, bahagiakanlah istrimu, dan aku melepaskan baiatmu kepadaku, aku tidak akan menuntutmu nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nafi? Ya Abu Abdillah, kalau aku meninggalkan engkau, lalu suatu ketika aku meninggal dunia dan aku bertemu dengan ibumu Fatimah Zahra, apa yang aku katakan di hadapan ibumu ya Aba Abdillah? Mendengar itu istri Nafi kemudian mengatakan, wahai Nafi, aku ikhlaskan, engkau majulah. Tapi nanti ketika engkau bertemu dengan Bunda Zahra, sampaikan salamku juga bahwa aku telah ridho atasmu untuk membela Aba Abdillahil Husain. Nafi maju ke medan laga. Di medan laga Nabi membaca syair, dia mengatakan, jika kau tidak mengenalku, akulah Ibnu Jamali, agamaku agama Husain dan Ali. Jika aku terbunuh hari ini, maka itulah harapanku, itulah keyakinanku, dan aku akan memperoleh hasil dari perbuatanku di hadapan Allah dan Rasulnya. Ikhwan sekalian, ini pernyataan yang begitu mengesankan bagi kita semua. Ikhwan sekalian, Karbala memberikan kepada kita garis demarkasi yang tegas. Wilayah Ahlul Bait dengan wilayah selain Ahlul Bait. Wilayah bersama dengan Rasulullah, wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, dan wilayah selain wilayah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Lihat antara Nafi dan Muzahim. Muzahim berada di pihak Muawiyah, berada di pihak Yazid, dan Nafi bin Jamali berada di pihak Aba Abdillahil Husain. Hari itu kita ditunjukkan sebuah peragaan dari sahabat-sahabat Aba Abdillah dengan pihak yang bersama dengan Yazid. Dua kelompok yang secara diametral berhadap-hadapan dan tidak akan pernah bertemu sampai hari kiamat. Karena itu jika ada orang yang nyebrang-nyebrang, berpindah dari garis wilayah dan garis selain wilayah Ahlul Bait, hati-hatilah, kelompok ini adalah kelompok munafikin. Sebagaimana orang-orang Kufah. Orang-orang Kufah mengundang Aba Abdillah. Puluhan ribu surat yang dikirim kepada Aba Abdillah mengaku berpihak kepada Aba Abdillah hanya dengan sedikit ancaman, intimidasi, teror, iming-iming janji. Lalu kemudian mereka menghunus pedangnya untuk membunuh Aba Abdillahil Husain. Farazdak ketika bertemu Imam Husain dalam
perjalanannya. Farasdak sedang hendak berangkat haji dan Imam Hussein meninggalkan haji. Di tengah jalan Farasdak membaca syair setelah bertemu dengan Aba Abdillah. Farasdak bertanya kepada Aba Abdillah, "Ya Aba Abdillah, engkau kemana?" "Aku memenuhi undangan orang-orang Kufah." Kata Farasdak, "Ya Aba Abdillah, suratnya terkirim kepada engkau, tapi pedangnya sedang terhunus cabik-cabik tubuhmu." Farasdak menggambarkan kelompok munafikin, orang-orang yang seakan-akan berpihak, tapi tidak menunjukkan perilaku pemihakannya kepada wilayah Aba Abdillahil Husain. Ikhwan sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Aba Abdillahil Husain dengan 72 pasukannya yang menyertainya secara setia sampai meneguk cawan syahadah adalah sebuah iklan yang begitu menarik, yang tidak akan pernah dicabut, tidak akan pernah lekang oleh zaman, tidak akan hancur oleh derayan air hujan setiap saat, tidak akan sobek-sobek oleh derayan terpaan bencana angin dan seterusnya. 72 pasukan itu adalah iklan yang abadi, yang terus-menerus tersebar, dan sekarang 72 pasukan itu ada di benua Eropa, ada di benua Amerika, ada di Afrika, ada di Asia, ada di Australia, yang hari ini semua mengatakan labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Teriakan orang-orang yang berada di seluruh majelis Aba Abdillah di seluruh dunia, di ribuan, ratusan ribu titik di dunia hari ini, yang mengatakan labbaika ya Husain adalah suara 72 pasukan Aba Abdillah di Karbala. Ikhwan sekalian, karena itu suara antum adalah gemah yang tersambung, yang ritmenya semakin hari semakin indah, ritmenya semakin hari semakin menyempurna, ritmenya semakin hari semakin tegas, sampai datangnya Al-Imam Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Teriakan ini ketika mendengarkan hal min nasirin yansuruni, ketika kita mengatakan hayhat minadillah, hayhat minadillah, kita mengatakan seperti itu. Sebetulnya hari ini kita juga mengatakan kepada Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif, hayhat minadillah, terhadap siapa? Zionis, Israel, Amerika Serikat, yang terus-menerus bersama dengan antek-anteknya di negara-negara Arab menawarkan perpecahan terhadap umat Islam di belahan dunia. Dan karena itu mereka yang hari ini terus berteriak menunjukkan kebenciannya pada wilayah Ahlul Bait, kita harus mengatakan kepada mereka hayhat minadillah. Kita tidak akan pernah memilih pantang hina bagi kita yang mengaku hidup pecinta Aba Abdillahil Husain. Ikhwan sekalian, ayat yang saya bacakan tadi di awal, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini, Allah sedang menunggu kita. Ayat ini adalah, kalau saya menggunakan istilah agak harian kita, agak populer, ayat ini adalah seperti sayembara yang sedang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang mencari pengganti-pengganti manusia zalim, pengganti-pengganti manusia yang terus menawarkan kezaliman, ketidakadilan, pembunuhan, korup, tindakan jahat di tengah-tengah masyarakat. Ayat ini adalah ayat berupa iklan untuk menemukan siapa yang mau menjadi pasukan-pasukan Abah Soleh Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Hai orang-orang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad. Bagaimana orang murtad? Bukan hanya pindah agama, tidak. Mayartadda minkum andini, bukan saja karena dia berpindah agama. Mereka beragama, mereka sholat, mereka puasa, mereka pergi haji dan umroh, mereka membayar zakat,
tapi meninggalkan dan mengabaikan hak wilayah Ahlul Bait. Kenapa? Bukankah kita percaya bahwa Nabi menawarkan jalan yang tidak akan membuat manusia kehilangan orientasi? Sakalain. Nabi menitipkan kepada kita sakalain. Al-Quran wa itrati ahli bait. Siapa yang bilang ini? Bukan orang di pasar. Bukan preman yang ngomong. Bukan orang-orang biasa. Ini orang yang ngomong berdasarkan wahyu ma yantiku anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Yang bicara ini Rasulullah. Yang bicara ini manusia suci. Yang bicara ini utusan Allah yang akan menitipkan agama ini untuk keselamatan umat sampai akhir zaman. Yang bicara ini memberikan jaminan yang bersifat definitif, pasti, konkret, tidak neko-neko. Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa itrati ahla bait. Al-Quran bersama dengan syahidnya Aba Abdillah, matinya Aba Abdillah, mati juga Al-Quran. Al-Quran bersama dengan matinya Al-Husain, Al-Quran juga sedang mati. Allah mengajak kita mendaftarkan diri kita untuk menjadi pengganti-pengganti yang murtad. Mayartadda minkum an dinih fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yukhafuna lawmata la'im zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Allah menyebutkan itu. Allah akan mengganti mereka-mereka yang meninggalkan irtadda. Meninggalkan agama Allah. Agama Allah apa? Bicara agama Allah dua isinya. Al-Quran dan Ahlul Bait. Tidak mungkin memisahkan. Bicara Islam, isinya Islam, Al-Quran dan Ahlul Bait. Membicarakan Al-Quran, memisahkannya dengan Ahlul Bait, tidak akan pernah sampai kepada kebenaran yang hakiki. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan. Ikhwani wa akhwat, antum semua hari ini bersama dengan bela sungkawa antum kepada Aba Abdillahil Husain, kepada Zahra, mintalah kepada Allah agar kita termasuk di antara yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kriteria seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bersikap lemah lembut di antara sama mereka, tapi tegas kepada kekafiran. Aizzatil 'alal muslimin, 'alal mu'minin. Tuan sekalian, hari ini hari kita menetapkan pilihan kita. Apakah kita termasuk yang memenuhi ajakan Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan diri kita, anak-anak kita? Antum semua insya Allah punya anak, punya keluarga. Niatlah kepada Allah, siapkan anak-anak kita. Siapkan generasi kita, siapkan pasukan kita. Pihak sana Zionis Amerika dengan seluruh kroninya yang ada di Arab sedang mempersiapkan pasukan untuk merusak agama ini, untuk merusak kehidupan umat manusia, peradaban umat manusia. Apakah antum akan ditinggal diam? Apakah kita akan tinggal diam? Apakah kita akan sembunyi di rumah-rumah kita masing-masing? Apakah kita akan tinggal diam dengan semua itu?
sementara suara Aba Abdillahil Husain masih bergema terus. Persiapkanlah. Bagaimana cara menjawabnya? Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain dalam rumah kita. Persiapkan anak kita, persiapkan keluarga kita. Labbaika ya Husain di kantor kita. Tunjukkan kepribadian kita dengan baik. Labbaika ya Husain di jalanan, tunjukkan perilaku kita. Labbaika ya Husain di pasar, tunjukkan kepribadian kita. Labbaika ya Husain di tempat usaha, tunjukkan kepribadian kita. Labbaika ya Husain dimanapun kita berada, sampai seperti katakan kunulan zaina, mereka adalah perhiasan kami. Mereka adalah permata-permata ahlul bait Rasulullah. Ikhwan sekalian, Karbala mengajak kita untuk itu. Persiapkan diri kita untuk mendapatkan kualitas itu. Ikhwan sekalian yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Karbala, ketika kita sampai pada 2 Muharram, menyertai Aba Abdillahil Husain dari Mekah, 2 Muharram, 3 Muharram, 4 Muharram, sampai hari ini 10 Muharram. Dalam setiap kali kita hadir di majelis-majelis Asyura, majelis malam-malam Karbala, hari-hari Asyura, hari ini sampailah kita pada situasi ketika subuh hari. Ikhwan sekalian, subuh hari Imam Husain setelah sholat subuh, malamnya diisi dengan zikir, tasbih, salawat, membaca Al-Quran, ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam itu mereka semua menunjukkan kualitasnya di hadapan Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tunjukkan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Malam itu serasa betul ayat itu di surah Al-Hajj. 2 ayat terakhir dari surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah. Ruku itu pertanda bahwa malam itu ketika Imam Husain mempersilahkan mereka pergi, bahkan Imam Husain meminta agar lampu dipadamkan supaya tidak ada rasa malu di antara mereka untuk mengendap-endap pergi meninggalkan Aba Abdillahil Husain. Malam itu semua sahabat Imam Husain justru mengambil tempat menghadap ke kiblat, ruku dan sujud. Ruku adalah bentuk pernyataan untuk tunduk patuh kepada Aba Abdillahil Husain dan tidak ada keinginan untuk meninggalkan agama. Ruku adalah gerakan membungkukkan badan dalam sholat. Tapi ruku bermakna kepatuhan, ketundukan, kesiapan untuk patuh dan tunduk kepada agama ini tanpa tedeng aling-aling. Irka'u, rukulah. Wasjudu, sujud. Sujud bermakna apa? Pasrah, berserah diri. Dan hari ini Asyura, para sahabat menunjukkan sikap taslimnya di hadapan agama Allah Subhanahu wa taala. Kepasrahan, sujud meratakan dahi di atas sajadah, tapi sujud bermakna berserah diri kepada agama Allah yang dibentangkan oleh Allah dari langit ke bumi ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, carilah olehmu jalan yang akan mengantarkanmu untuk sampai kepada jihad yang sebenar-benarnya jihad. Hari ini antum semua hadir dalam rangka apa? Untuk memastikan pilihan hidup berjihad.
Wajahidu fi sabilih. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sujud, wa'budu rabbakum, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Waf'alul khair la'allakum tuflihun. Dan produksilah sebanyak mungkin amal-amal kebajikan. Ikhwan sekalian, apa amal kebajikan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala? Di surah At-Taubah yang saya bacakan tadi di pengantar, ayat 111, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, saya akan membeli orang-orang yang waf'alul khair, melakukan amal yang sebaik-baiknya amal, dan amal puncak dari seluruh amal adalah jihad di jalan Allah. Allah mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bihi dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah akan membeli jualan antum semua. Apa? Ketika berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa kita satu-satunya. Baik dia terbunuh di jalan Allah maupun dia membunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa'dan 'alaihi haqqan. Apa kata Allah? Itulah ikatan perjanjian yang benar. Jadi berjihad di jalan Allah itu adalah puncak dari akad kita, dari perjanjian kita, dari baiat kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membeli dengan harga yang tidak murah. Berupa apa? Surga jannah Allah Subhanahu wa taala. Di surah Ar-Ra'd Allah mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa uqbaddar. Salam sejahtera bagimu disebabkan karena kesabaranmu di dalam berjihad di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan tempatmu berupa jannah, istana-istana yang begitu agung dengan seluruh nikmat yang ada di dalamnya.